A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimallahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV ya, dalam program Hikmah ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan menelaah ya, mempelajari berbagai hal dalam kehidupan kita dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah ya, sehingga kemudian kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh ya di dalam kehidupan ini. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul ya, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ya kita termasuk ya ke dalam kelompok ya orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini ya, dalam program Hikmah ya, saya ingin mengangkat satu tema tentang ya, menyembuhkan ya, penyakit hati dengan Al-Quran. Dalam hal ini sahabat iDream yang dirahmati Allah ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam satu statementnya ya, dan kemudian ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Asy-Syu'ara ya, ayat yang ke-80 ya, di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan ya, fa idza maridtu wa huwa yasfin, dan jika aku sakit, maka jika aku sakit, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, fa huwa yasfin, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah nasihat yang penting ya bagi kita ya, seorang muslim ya, di dalam menjalani kehidupan kita, bahwa ya, ketika berbicara penyakit ya, apapun penyakitnya, maka prinsipnya ya, prinsip utama yang mendasar bagi kita adalah bahwa yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Ya, kalau berbicara diri manusia kan ada dua ya, ada raga, ada jiwa, istilahnya ada rohani, ada jasmani ya, jasmani punya penyakit ya, kemudian juga rohani juga punya penyakit ya, penyakit jasmani ya, penyakit yang apa namanya, yang diri sendiri bisa lebih merasakan gitu kan. Nah, sementara penyakit rohani gitu ya, kalau bicara penyakit rohani, orang lain yang lebih bisa merasakan ya, kalau penyakit badan nih ya, demam kita yang ngerasa gitu kan, tenggorokan gak enak kita yang ngerasa, orang mana tahu tenggorokan kita enak gak enak gitu kan, apalagi ya sakit mah ya, kita yang ngerasain kalau penyakit badan gitu kan. Tapi kalau penyakit batin, penyakit rohani ya, atau penyakit hati ya bahasa kitanya, orang lain yang justru bisa lebih merasakan
Ya, kalau berbicara apa sih penyakit rohani? Ya segala sesuatu ya, yang kemudian ya merusak jiwa kita. Apa itu? Ya sifat sombong, ya, iri, ya, dengki, ya, hasad ya dalam Al-Qur'an itu ya. Kemudian rendah diri ya, takut ya. Itu kan bagian dari penyakit itu ya. Ya, ketakutan, kekhawatiran ya. Makanya kan ada ayat yang mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin dalam surah Ali Imran. Janganlah kalian merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir, karena kalianlah yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang yang beriman. Nah, jadi rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut ya, yang ada di dalam rohani kita, batin kita, itu bagian dari penyakit hati. Efeknya ya, penyakit-penyakit hati itu ya, lebih terasa ke orang lain. Suami yang punya rasa khawatir, cemas yang besar, itu akan menyebabkan ya, orang di sekitarnya, keluarganya menjadi tersiksa juga gitu ya. Ya, suami bapak ya takut anaknya jatuh miskin gitu ya, nggak punya masa depan, wah diporsir gitu ya, supaya begini begitu, wah ditekan gitu kan ngerasa anak tuh ya. Nah, padahal yang khawatir bapaknya, yang punya penyakit bapaknya. Nah, istri ya yang punya penyakit hati gitu kan, misalnya apa penyakit hatinya ya, cemburu ya berlebihan, nah, yang ngerasain kan suaminya ya, teror suaminya gitu kan. Padahal suaminya kerja biasa ya, tapi kemudian diteleponin, ditanya siapa di sebelah kamu, gitu kan, padahal kan dia kerja. Nah, yang punya penyakit istrinya ya, punya penyakit rohani istrinya yang tertekan, kemudian yang bisa merasakan suaminya ya. Jadi bahayanya dari penyakit batin ini ya sahabat, itu tadi dia merembet ke orang ya. Dan ketika orang kemudian merasa terganggu, tersakiti, terzalimi dengan penyakit kita, nah itu yang jadi masalah, yang jadi dosa ya. Apalagi kalau berbicara penyakit hasad ya, dengki ya, atau iri gitu ya, itu luar biasa itu ya. Ngefeknya itu luas ya. Makanya kan ada undang-undang pencemaran nama baik. Nah, itu biasanya bicara pencemaran nama baik, pelakunya kan orang-orang yang punya penyakit hasad ya, iri, dengki itu kan ya, bikin isu, bikin fitnah. Bahkan Allah tegaskan al fitnatu asyaddu minal qatli ya. Ya, kekacauan yang disebabkan oleh fitnah itu ya lebih dahsyat kata Allah daripada pembunuhan ya. Membunuh sekali tusuk mati gitu kan. Tapi kalau fitnah ya, matinya pelan-pelan. Nah, luar biasa itu, menyakitkan. Banyak lah ya cerita-cerita di masyarakat kita, orang yang sengsara ya gara-gara itu tadi, tetangganya iri dengki gitu ya, teman sekantornya iri dengki. Wah, itu ujung-ujungnya ya, ya kalau nggak saling bunuh ya itu tadi ya, kemudian perang dingin. Ini luar biasa efeknya kalau berbicara penyakit hasad dengki. Di masyarakat kita ada tuh kan ya, cerita-cerita tentang tetangga yang punya hasad iri dengki ya, susah kita ya sebagai tetangga dia gitu ya, ngerasa banget itu ya, mau lewat disiram pakai air ya. Bahkan ada kasusnya kemarin ya, tetangganya suka ngebuang kotoran ya, sampah ya, najis kadang-kadang kan, kotoran orang dilempar ke rumahnya, ke rumah tetangganya. Coba gimana kita hidup bersebelahan dengan orang yang punya penyakit hati begitu? Jadi yang paling merasakannya orang lain, dan itu yang kemudian akan jadi persoalan besar di akhirat. Kalau penyakit badan ya kita doang yang ngerasain itu kan, yang gimana ya, orang hanya bisa ya simpati lah gitu kan, berusaha mengobati, tapi bagaimana sakitnya kan kita yang menanggung. Nah, jadi kalau penyakit batin, nah, orang lain yang kemudian terkena dampaknya di dunia. Kalau penyakit lahir ya, penyakit jasmani ya kita sendiri aja kan yang langsung kena efeknya, akibatnya.
Nah, kalau berbicara jangkauan ya penyakit batin ya jangkauannya sampai kepada kehidupan akhirat ya nggak akan settle nanti sampai urusan penyakit batin itu sudah jelas ya siapa yang salah siapa yang melanggar gitu kan. Kalau penyakit jasmani ya sebatas di dunia ini saja mati selesai urusannya kan gitu kan. Kena kanker stadium 4 misalnya ya di dunia ini sakit meninggal udah nggak ada lagi ceritanya kanker di akhirat kan begitu. Tapi kalau punya kanker hati maksudnya penyakit iri, dengki, hasad dan sebagainya tadi ya rasa penyakit sombong ya macam-macam itu nanti nyampenya sampai ke akhirat. Orang-orang yang terzalimi karena kesombongan kita, karena kedengkian kita, karena iri kita, hasad kita ya, karena fitnah yang kita lontarkan itu akan datang di hadapan Allah mengadu. Kita nanti dihadapkan dengan orang-orang itu. Makanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam mengatakan di dalam Al-Quran ya, di dalam surah Yusuf mengatakan innahu la yuflihul zalimin ya, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Orang zalim ini adalah orang yang di hatinya punya banyak penyakit. Dalam hal ini dokter ya, dokternya ya, kalau berbicara penyakit hati ya dokternya adalah Al-Quran sebagaimana merujuk ya ke dalam surah Asy-Syu'ara tadi kan faiza maritu wa huwa yasfini ya, bahwa kalau aku sakit yang menyembuhkan Allah dokternya ya, bagaimana Allah kemudian menyembuhkan penyakit hati kita ya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran ya di surah Yunus ya. Surah Yunus ayat yang ke 57 ya, surah Yunus ini surah yang ke-10 ya, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, ini general Allah panggil siapa aja lah gitu kalau memang ya pengen selamat ya dari penyakit hati, bisa sembuh dari penyakit hati ya, kata Allah. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian. Apa itu ya? Al-Quran kan? Dan Al-Quran itu kata Allah Subhanahu wa taala wa shifaa'un lima fi sudur dan menjadi penyembuh ya bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin dan Al-Quran itu menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang meyakininya. Jadi jelas begitu kan. Nah, dalam hal ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, maka kita ya sebagai seorang muslim wajib paham ini ya. Bagaimana kemudian persoalan-persoalan terkait dengan penyakit hati. Sebetulnya kalau kita bicara analogi ya sahabat Edrim, antara penyakit hati dengan penyakit jasmani ya, itu kurang lebih sama. Ya. Gejala-gejalanya, cara menyembuhkannya ya. Kemudian apa lagi ya? Cara mencegahnya, jadi treatmentnya kurang lebih sama ya kan, kalau bicara analogi ya, karena kan sama-sama penyakit, cuman bedanya yang satu hinggap di hati, yang satu hinggap di badan kita. Nah, maka dalam hal ini kemudian ya kalau lah misalnya kita sakit ya, kalau berbicara penyakit itu kan ada prinsip itu kan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka seorang muslim ya yang paham tentang ini ya, dia nggak cuma concern dengan bagaimana mencegah fisiknya terkena penyakit menular gitu kan, atau terkena penyakit ya, kena kanker, kena diabetes, ya, jantung, macam-macam lah ya. Nah, kalau orang yang bijak begitu ya, maka dia akan berusaha mencegah, jangan sampai kemudian dia terkena penyakit. Nah, kalau bicara penyakit badan ya, mencegahnya kan dengan cara apa? Itu tadi ya. Kalau kita lihat dengar kata-kata dokter gitu kan,
Yang paling penting adalah hindari stres. Nah, itu ya. Stres itu apa? Itu tadi tekanan-tekanan di dalam pikiran kita. Ya. Yang kedua kemudian gaya hidup. Nah, harus gaya hidup sehat. Ya. Kemudian ya olahraga jadi ya, gaya hidup. Nah, jadi yang pertama itu gaya hidup ya, termasuk di situ bagaimana mengelola stres dan sebagainya. Kemudian makan ya, makan harus diperhatikan bahwa apa yang kita makan ini jangan sampai kemudian ya, memancing ya, terjadinya berbagai macam penyakit. Ya, kebanyakan kan penyakit itu muncul karena pola makan. Ya. Jadi makan harus dijaga, gaya hidup harus dijaga, kemudian istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup ini juga bagian dari mencegah penyakit. Orang kalau udah kecapean, imun tubuhnya lemah, datang virus sudah ya, kena. Nah demikian juga kalau berbicara penyembuhan tadi ya, bisa pencegahan penyakit ya kurang lebih sama ya. Bahwa ketika kita tidak ingin ya terkena ya terjangkit penyakit hati ya, penyakit rohani gitu kan, maka kemudian kita harus paham ya bagaimana cara mencegah ya. Dan kita harus berusaha mencegah ya, jangan sampai kemudian hati kita terkena penyakit. Sama juga ya gaya hidup gitu kan ya, perhatikan makan apa, makanan jiwa gitu ya. Jangan sampai kita salah makan ya. Ya apa makanan jiwa? Ya ilmu. Ya jangan sampai kemudian salah ngaji. Ya, kalau salah ngaji ya, salah berguru gitu ya. Ketemu guru yang enggak benar, wah ya, itu bisa jadi penyakit hati itu ya. Karena ada dia kelompok-kelompok pengajian yang kemudian suka banget gitu kan menyalah-nyalahkan orang lain gitu kan. Yang paling benar ajaran kelompok dia sendiri, yang muncul jadinya sombong. Merendahkan manusia gitu kan. Nah, ini bahaya ini kan. Kalau ada pengajian-pengajian yang arahnya ke sana, nah ini harus kita waspadai. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kebencian kepada sesama Muslim. Rasulullah tidak pernah mengajarkan pertengkaran sesama Muslim. Justru Rasulullah ingin apa? Muslim ini bersatu. Nah, kalau kita ngaji di tempat pengajian yang isinya justru malah membuat kita ya, membenci kelompok lain. Ya, arahnya ke arah kesombongan gitu kan, merasa paling benar, nah ini bahaya. Jadi penyakit itu nanti, penyakit batin gitu ya. Nah, itu makanan jiwa itu penting. Jadi carilah ya sumber-sumber pengajian yang memang ya, apa namanya, isinya adalah menyadarkan kita ya tentang agama yang benar. Ya, kalau saya simpelnya ginilah. Cari pengajian yang di dalamnya ada ayat-ayat Allah dibahas. Ya, jadi bukan bahas politik ya, bukan bahas bisnis. Gitu. Maksudnya begini, ya, bukan berarti nggak boleh membahas politik dan bisnis dalam agama, enggak ya. Tapi dasar pembahasannya adalah Al-Quran. Ya ngomongin bisnis, tapi kemudian perspektifnya, sudut pandangnya adalah Al-Quran. Ngomongin politik, tapi sudut pandangnya kemudian Al-Quran. Gitu kan. Ya, kan, nah itu baru benar gitu kan. Tapi kalau isinya politik, ya bisnis, tapi nggak ada ayat-ayat dibahas di situ ya. Nah ini ya, bisa jadi ini ya kita salah berguru gitu kan. Apalagi yang dibahas adalah itu tadi ya, kebencian kepada sesama Muslim. Nauzubillah. Dan yang paling penting ya sahabat yang dirahmati Allah di dalam hal ini adalah bagaimana kemudian ya, kalaulah ya tadi kalau bicara pencegahan kan seperti itu. Nah kalau berbicara bagaimana kita mengobatinya, ya, ini namanya manusia kan kadang-kadang juga kita lupa ya, kita lalai kan, disebut begitu kata dalam satu pepatah kan, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Dan memang itu fitrah kita, Allah jadikan kita, bagi kita itu sifat lupa. Karena lupa kemudian kita tersalah gitu kan. Nah, dalam hal ini ya, mungkin gitu ya, namanya juga manusia ya. Ya karena kelalaian kita, kelemahan kita, lalu kemudian muncul penyakit ya di dalam rohani kita. Muncul sifat-sifat kemunafikan ya, muncul ya kecenderungan kepada kefasikan ya.
muncul kecenderungan kepada berbuat zalim, ya. Nah, itu kan bagian dari penyakit rohani, itu penyakit batin. Senang melihat orang susah, itu kan bagian dari penyakit batin, ya. Harusnya kan kita senang kalau melihat orang senang, gitu ya. Nah, ini justru senang kalau melihat orang susah. Nah, ini bahaya, itu ya. Nah, kalau udah begitu modelnya, nah kita harus sadar-sadari, ya Allah, ternyata di dalam diri saya ini masih ada penyakit, atau saya terjangkit penyakit nih, ya, penyakit rohani, ya. Sombong misalnya, itu sifat munafik, atau ria, ya, itu juga penyakit hati, ya. Kalau ibadah maunya atau berbuat baik maunya dipandang orang, dipuji orang, diketahui orang, ini juga ada bagian dari penyakit. Zaman sekarang ini lagi masif malah, ya. Di zaman medsos, itu kan banyak orang yang kemudian, ya, berbicara amal, ya, berbicara kebaikan, bukan lagi karena Allah, tetapi kemudian karena mencari gift misalnya, ingin mendapatkan donasi, ya, dan sebagainya. Ini juga bahaya, ya. Seneng kalau kebaikan-kebaikan diekspos, ya, ke media, ya, diketahui orang, ya. Yura'un nas kalau dalam bahasa logatnya, ingin dipandang oleh manusia di dalam beramal. Nah, ini penyakit hati. Ya, bisa jadi kita mungkin, ya, nggak disadari merasa itu terhinggap, ya. Ya, senang posting gitu kan, dengan harapan dipuji, disebut baik, gitu kan. Bukan nggak boleh posting, ya, bukan juga nggak boleh publikasi kebaikan, apalagi kalau berbicara badan, ya, badan amal misalnya, kan ada itu, ya, lembaga-lembaga amal, charity. Nah, itu kalau itu kan lain cerita, ya, memang mereka harus menunjukkan apa yang sudah diamanahkan masyarakat harus dipublikasikan, sedekah, zakat disebut, ya, nggak ada masalah. Atau bukan berarti nggak boleh juga, ya, ngomong kalau sedekah dari bapak ini sekian, dari ini sekian, itu nggak bukan salah juga, ya. Karena zaman Nabi juga, ya, sahabat, ya, disebut sama Nabi, ya. Siapa yang mau berinfak di jalan Allah sebutkan Utsman sekian, ya, Abdurrahman bin Auf sekian, biasa itu. Karena bicara itu kan bicara publikasi, itu kan biar orang tahu, oh, Sayyidina Utsman menyumbang sekian. Nanti ada nggak barang, ya kan begitu kan? Itu nggak masalah, itu kan, untuk publikasi, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Tapi konteks kita, ya, ketika kita berbuat kebaikan lalu kemudian ada rasa yang kayaknya kurang enak kalau nggak diketahuin orang, nah, ya, atau rasa pengen banget orang muji saya nih, nah, ini yang bahaya nih, ini penyakit batin. Ya, posting dengan tujuan supaya kemudian dipandang sebagai orang baik, dipandang sebagai orang alim misalnya, bukan karena ingin menyebarkan ilmu, ya, karena Allah, tapi karena biar orang mandang saya ini orang alim, sehingga kemudian punya banyak pengikut, ujung-ujungnya cuan juga. Nah, ini jadi masalah. Itu penyakit batin. Nah, kandai kata lah, kata kalau begitu sahabat Dream, ya, sudah mulai terasa nih, ya, kalau penyakit kan suka ada gejalanya, ya, ada gejala-gejala ringan. Nah, kalau bisa, ya, ketika gejala itu muncul segera sembuhkan. Ya, yang paling baik tadi dicegah, ya, mencegah. Nah, kalau berbicara mencegah tadi, ya, karena Allah sudah tegaskan, ya, bahwa di dalam Al-Quran ini ada pelajaran. Nah, bicara pelajaran dalam Al-Quran itu sebetulnya treatment mencegah kita dari penyakit-penyakit hati. Bahwa Allah mengisahkan tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ya, bagaimana dia menjalani kehidupan yang luar biasa, ya, dimusuhi oleh kakak-kakaknya tapi dia sabar, ya. Nah, kan dikisahkan bagaimana Nabi Yusuf kemudian memaafkan saudara-saudaranya, bahkan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan. Itu kan menjadi ibrah, menjadi mauizah, ya, menjadi nasihat yang baik bagi kita untuk kemudian supaya kita sadar, oh, ya, kita dengan saudara itu harus akur, begitu, ya. Nah, jadi kita kemudian, ya, bisa mencegah, ya, iri dengki sesama anggota keluarga. Kan banyak, ya, sahabat Dream, kedengkian, hasad, rasa iri dan sebagainya muncul di dalam hati, ya, anggota keluarga, gitu, ya. Kakak adik, ya, dengki-dengkian, iri-irian, ini biasa kan, suka ada muncul begitu kan. Nah, kalau kita pahami Al-Quran, nah, di situ kita paham bahwa ada, ya, larangan, ya, ada anjuran, bukan ada perintah dari Allah agar kemudian kita
akur ya dengan saudara, ya. Saling memaafkan itu kan. Ada ayat itu ya disebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang Allah sebut ya akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi kan. Ya, yang Allah sebut sebagai orang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, orang yang suka menafkahkan harta di waktu lapang dan sempit, dan mereka ya, menahan diri dari amarah. Nah, ini pencegahan penyakit itu tadi menahan diri dari amarah. Wal 'afina 'anil nas, ya, berusaha untuk kemudian menjadi pemaaf. Nah, itu bagian dari treatment mencegah ya, supaya kemudian kita tidak terkena penyakit hati gitu kan. Ya, kalau penyakit jasmani kan tadi itu ya pencegahannya ya bagaimana makan ya. Sama ya, kita juga ngaji yang benar gitu kan, jangan sampai salah ngaji sehingga kita tahu ya, oh dalam Al-Qur'an itu beginilah cerita-cerita bagaimana jiwa kita harusnya bersikap ya, bagaimana harusnya kita memandang segala sesuatu. Nah, itu kan diajarkan di dalam agama yang benar kan, di dalam Al-Qur'an. Itu kita pahami dengan baik. Nah, kalau sudah kemudian ada gejala yang muncul gitu kan, ya mungkin kita lupa mencegah karena pergaulan sehari-hari, ada muncul rasa nih di dalam hati kita tadi ya, sudah mulai ada ingin dipuji, sudah mulai ada dengki, iri ya, sudah mulai ada sifat sombong ya, sudah mulai ada sifat munafik tadi ya, malas beribadah dan sebagainya. Nah, jangan biarkan sebagaimana penyakit jasmani tadi ya. Kalau udah gejala kemudian dibiarkan ya, tidak ada treatment gitu ya, nah itu bahaya ya, bisa kemudian menjadi parah, semakin parah ya. Kalau kanker tuh naik stadiumnya dari 1, 2, 3 bisa jadi sampai ke 4. Banyak orang yang kaget ketika dicek ternyata kankernya sudah stadium 4. Kenapa? Karena mengabaikan gejala. Kita juga jangan sampai begitu kalau berbicara penyakit rohani. Jangan sampai kemudian ujung-ujung nanti di akhirat Allah sebut kamu tuh orang sombong. Ya, Rasulullah menegaskan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Enggak akan masuk ke dalam surga kata Rasulullah orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sedikit. Misqala dzarratin min kibir, ya walaupun sebesar zarah ya. Sifat sombong, karena sifat sombong itu punya Allah bukan punya kita ya, sifat Allah kita pakai, wah ya marah Tuhan kan begitu ya. Makanya akan dimasukkan ke dalam surga. Jangan sampai kita terkejut di akhirat atau ketika sakaratul maut baru ngeh, ya Allah ternyata selama ini kita disebut Allah sebagai orang sombong, Allah sebut sebagai orang munafik, Allah sebut sebagai orang fasik, Allah sebut kita sebagai orang munafik ya, Allah sebut sebagai orang zalim, Allah sebut sebagai orang musyrik. Kan yang kita mau Allah menyebut kita, memanggil kita dengan sebutan yang baik kan, orang muslim. Allah sebut kita muslim, Allah sebut kita muttaqin, Allah sebut kita mukmin ya. Allah sebut kita mukhlisin, Allah sebut kita muhsinin, itu kan bagus ya. Tapi ternyata begitu kita sakaratul maut ya, yang ada justru ya, kita dilabeli Allah sebagai orang yang tadi itu. Kenapa? Karena penyakit rohani tadi ya, penyakit batin tadi ketika bergejala nggak kita sembuhkan ya, kita asik mengikuti itu ya. Membiarkan diri kita terjerumus ke dalam sifat riya, membiarkan diri kita terjerumus ke dalam sifat sombong ya, membiarkan diri kita terjerumus ke dalam kefasikan, ke dalam kemunafikan, kezaliman gitu kan. Kalau udah larut ya di dalam kesombongan, kezaliman, kefasikan, kemunafikan, nah itu bahaya itu kan ya, sah nanti Allah labeli ya. Kalau udah diponis sama dokter bapak kanker, bapak jantung, bapak ini kaget kita, bapak harus cuci darah, mau ngomong apa kita ya, menyesal juga nggak bisa diobati gitu kan, nggak bisa kembali gitu, nggak bisa kembali sehat lagi. Kalau udah harus cuci darah, gimana itu? Nah, maka kemudian sebelum itu terjadi, kalau berbicara penyakit jasmani ya kita segera obati. Ya, kadang udah kena nih, ya udah kita cari obatnya. Penyakit jiwa juga sama ya. Ketika kita kemudian sudah mulai ada gejala-gejala, kita rasakan kok udah lain ya, rasanya ini ibadah nih kayak udah mulai malas ya.
Kemudian kalau beramal maunya kok rasanya nggak suka, kalau ada orang nggak mengapresiasi perbuatan kita kayaknya nggak srek gitu. Padahal kan kalau bicara amal ya, orang-orang yang Allah kasih surga itu prinsip amalnya di dunia apa? La nuridu min, dalam surah Al-Insan ya. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian ya, jaza ya, balasan, wala syukura, terima kasih juga kami nggak ngarepin. Kemudian kita rasa nih, kok nggak dibalas sih? Gitu. Padahal saya kan udah berbuat, saya nggak dapat balasan gitu kan. Atau nggak diapresiasi tadi, bilang terima kasih kayak, nah itu udah mulai gejala tuh. Ya. Gejala kita tidak ikhlas di dalam beramal. Nah, itu penyakit, ya. Gejala riya gitu ya. Nah, ini kemudian segera kita obati. Ya. Bagaimana mengobatinya? Ya, kalau penyakit fisik kan bisa kita obati ya dengan datang ke dokter gitu ya. Kemudian nanti dokter tanya ya, apa yang kamu rasakan, ya ceritalah gini. Nanti boleh kemudian dokter ngasih resep, ngasih treatment. Nah, udah dikasih obatnya, ya, treatmentnya jalanin. Ya, jangan udah pergi tapi dikasih obat, dibiarin aja, nah, sama aja bohong. Nah, ketika kita berbicara penyakit jasmani rohani juga sama. Bagaimana kita menyembuhkan? Datang kepada orang yang faham tentang masalah agama. Ada ayat yang menyebutkan ya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir kalau kalian kemudian tidak paham, kalau kalian tidak tahu. Maka disinilah pentingnya kemudian kita punya, kalau dalam kehidupan kita kan punya dokter pribadi ya, dokter keluarga, gitu ya. Apa-apa kemudian bisa dirujuk ke dokter kan begitu. Penting juga kita punya guru di sini, ya, punya teman baik ya, punya teman yang satu frekuensi dalam agama maksudnya. Kemudian punya guru, jadi kalau ada apa-apa kita rujuk guru kita, Ustadz, ya, Habib, ya, Kiai, gitu ya. Kenapa ini kok saya rasanya begini sekarang ini? Ya, biar nanti kemudian sama mereka diarahkan, kita dikasih obat. Ya. Karena Allah arahkan tadi kan, ya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya. Nanti orang yang faham persoalan agama ini, paham tentang firman Allah Subhanahu wa taala, paham tentang sunnah-sunnah Rasul, nanti dia akan kasih kita obatnya. Dia akan kasih caranya, dia akan kasih treatment kepada kita sehingga kemudian jiwa kita sadar dan kemudian bisa pulih, sembuh dari penyakit batin. Kalau udah datang diamalin tuh, misalnya kata guru, udah ya, cobalah ya kalau beramal ya, niatkan karena Allah, abaikan itu medsos misalnya gitu kan. Ya udah, jalanin tuh gitu kan. Atau kurangin dah kontennya, postingnya misalnya gitu kan. Ya, biar ikhlas gitu kan. Nah, ini jalanin gitu kan. Jangan kemudian udah pergi ke dokter dikasih obatnya dicuekin aja, nggak akan sembuh juga. Udah benar punya guru ya, udah benar lingkungan sefrekuensinya bagus ya, teman-temannya soleh-soleh paham agama. Tapi kemudian saran-saran, nasihat-nasihat itu diabaikan, sama aja bohong. Nggak akan sembuh juga itu penyakit. Malah kita jadinya lucu gitu ya. Punya dokter pribadi tapi sakit-sakit melulu. Ya, kan aneh gitu ya. Harusnya kan kalau punya dokter pribadi ya kesehatan kita terjaga ya. Kalau kita berada di lingkungan orang soleh, orang baik ya, maka harusnya jiwa kita juga sehat baik gitu kan. Justru bukan malah kemudian sakit ya. Sakit sendiri gitu ya. Karena ada yang begitu, ada sih ya. Tinggal di lingkungan pesantren tapi kemudian dikenal punya hasad, dengki, iri gitu kan. Dikenal punya sifat zalim gitu kan, ada ya. Ya, tidak menjamin lah ya lingkungan kita tinggal itu membuat kita menjadi orang baik. Kenapa bisa begitu? Yaitu tadi, karena motivasinya tidak ada. Motivasi untuk menjadi baiknya tidak ada ya. Jadi apa yang dilakukan kamu pelase aja gitu kan. Nah, ini jadi masalah ya. Maka disinilah ya kemudian kita harus paham. Jadi bagaimana sebetulnya Abi Kenji kalau berbicara menyembuhkan penyakit hati ini
Ya, yang paling mudah adalah sahabat Edrim dengan ya sebagaimana Allah sebutkan tadi dalam surah Yunus kan, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ya, kepada kita ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, maka pelajarilah semua apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, berubahlah cara kita ngaji ya, dari sekedar membaca Arabnya ya, membaca surah Al-Fatihah sampai Anas, tambahlah ya, berubah sedikit kebiasaan, setelah baca Arabnya baca terjemahnya. Ya, Al-Fatihah kita baca, kemudian baca terjemahnya. Oh, ini maksudnya Al-Fatihah. Sehingga kemudian nyambung ya. Karena itu kan pelajaran. Ya, kita kemudian dapat pengetahuan, dapat ilmu ya. Dari surah Al-Fatihah ya, dari surah Al-Baqarah kita dapat ilmu, dari surah Ali Imran, An-Nisa, terus kita dapat ilmu ya. Dan ilmu itu, pengetahuan itu yang kemudian akan membantu kita ya, kalau enggak mencegah tadi ya, yang paling utama akan mencegah ya, mencegah kita dari terjerumus ke dalam penyakit hati, atau yang kedua kemudian kita bisa mengobati. Kita tahu cara menyembuhkan ya, kadang-kadang kan orang juga nggak mesti datang ke dokter ya, asal dia paham obat-obatan gitu kan. Nah, itu bisa itu ya, dipakai untuk menyembuhkan diri, penyakit sendiri gitu kan. Karena ada juga orang yang nggak mau ke dokter gitu kan, tapi dia tahu obatnya, bisa juga gitu kan. Oke lah, katakanlah kita nggak sempat ngaji gini gitu ya, ngaji ke guru kita karena persoalan waktu kerja dan sebagainya. Tapi sempatkanlah ya dalam rutinitas kita itu tadi ya, memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Selesai baca Quran Arabnya, kemudian baca terjemahnya. Ya walaupun 1-2 ayat udah cukup lah setiap hari, tapi lumayan kan, sehari 2-3 ayat ya, dikalilah ya sekian umur hidup kita itu. Maka insyaallah hazanah pemahaman kita akan bertambah. Sudah hatam sampai Anas, balik lagi, ulang lagi aja. Karena ada orang yang punya target kan, hatam Al-Quran ya. Kalau udah hatam ya, jadi hatamnya 2 ya, hatam membaca Al-Quran Arabnya, kemudian hatam juga membaca terjemahnya. Nah, mudah-mudahan kemudian ya, pengetahuan kita bertambah, sehingga apa ya, kita bisa mencegah diri kita dari penyakit hati. Lebih-lebih kemudian kita bisa mengobati seandainya kita terkena penyakit hati. Ya nggak ada obatnya penyakit itu kecuali apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Al-Quran menjelaskan begini begitu, tujuannya agar kemudian kalau kita punya penyakit hati kita bisa sembuh ya, kesyirikan ya, rasa dengki, riya tadi ya. Kalau kita paham Al-Quran itu nanti sembuh itu ya. Orang akan bisa semakin ikhlas beramal ketika dia paham tentang kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran ya, tentang orang-orang yang Allah sebut ya, si A si B nya kan ada di ya, Allah sebut ya, nabi-nabi, rasul-rasul, mereka kan orang-orang yang tidak diragukan lagi keikhlasan di dalam beramalnya. Kita pelajari itu, kita pahami itu, maka insyaallah ya penyakit riya ya, penyakit pamer ya, flexing ya, di dalam jiwa kita itu nanti bisa sembuh. Nah, semakin banyak ya ayat Al-Quran yang dipahami, maka akan semakin baik ya cara ya kita ya di dalam menjalani kehidupan. Ya, istilahnya apa? Gaya hidupnya sehat, gaya hidup jiwanya sehat. Kok bisa? Karena gaya hidupnya mengikuti gaya hidup Al-Quran. Nah, ya Nabi aja kan begitu, kata Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana sih keseharian Rasulullah di dalam tingkah lakunya. Sayyidah Aisyah mengatakan kana huluguhul Quran. Ya, tingkah laku Rasulullah SAW sehari-harinya itu adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Panduannya, dalilnya, pegangannya ya, boleh tidaknya melakukan apa-apa ya Al-Quran. Nah, itu yang kemudian kita harus pahami ya. Demikian sahabat Edrim yang mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.